Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ada alasan aja begitu kan ya. Ini meninggalnya Presiden Iran bisa bikin harga kebutuhan naik. Jokowi mulai was-was. Kok sering ya dikait-kaitkan masalah kejadian-kejadian yang kemudian ya menimpa bangsa kita. Dalam artian kalau kejadian di luar negeri itu bisa saja dikaitkan dengan bahan-bahan pokok ya. Ya ini kode alam atau bagaimana begitu kan ya. Sampai-sampai Jokowi mengatakan kalau semisal ya yang disebutkan oleh suara.com ini begitu kan ya. Kalau semisal ini benar apa yang disampaikan Jokowi, jelas begitu kan, alibi luar biasa begitu. Artinya apa? Meninggalnya dari presiden Iran di situ begitu kan, bukan berarti kita harus kebutuhan apa-apa naik, harga naik. Ini kan menandakan ada nuansa-nuansa terkesan orang ya mengatakan alibi begitu kan. Ya kecuali memang perang begitu kan, seperti perang-perang yang terjadi begitu, bisa saja itu dampak begitu kan. Tapi nampaknya kalau hanya presiden Iran jatuh lalu kemudian mereka meninggal ya, apakah juga ada kaitan untuk menaikkan harga-harga di situ begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan kalau memang ini benar, tapi nampaknya masyarakat sudah mulai melihat, wah ini gimana begitu kan. Apakah ini alasan saja atau bagaimana ini? Selalu saja ada alasan buat naikkan harga, dari UKT, sembako sampai minyak ya dan lain-lain. Gimini amat ya penguasa memeras rakyat. Memang tak ada lagi kebijakan yang dibuat kesejahteraan rakyat. Yang ada sekarang rakyat hanya jadi budak para penguasa. Hebat katanya begitu kan. Seolah-olah mereka melakukan seperti itu begitu. Ini komentar dari Muhammad Hidayat ya. Ada lagi begitu kan ya. Ada lagi yang berkomentar begini. Wah, ini gimana begitu kan ya? Ada apa ini? Bangsa besar ini kesulitan memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya dan saat ini sangat amat bergantung pada impor. Jadi was-was mereka, apa-apa impor, semua impor begitu kan ya. Bahan-bahan yang kita makan semuanya impor, mulai dari gula, tahu, tempe. Jadi apa sih yang tidak impor begitu kan? Maka secara tidak langsung saya beranggapan bahwa ya bahan-bahan pokok yang ada di Indonesia ini begitu luar biasa mahalnya begitu kan ya. Maka gaji-gaji para karyawan, gaji-gaji para buruh di situ ya itu aja mereka begitu. Nampaknya bagi kami adalah ini harus menjadi evaluasi besar ya. Setidaknya kan di era kepemimpinan Prabowo ini bahan-bahan pokok itu semakin turun begitu kan. Bukan dengan alasan ini, alasan itu dan sebagainya begitu kan. Seharusnya bagi kami adalah sebagai seorang pemimpin itu mengakui begitu kan. Kalau mengakui ini hasil impor, ini hasil yang kemudian gagal dan sebagainya, akuilah di situ begitu kan. Nampaknya pemimpin kita ya tidak mau mereka gagal ya, dicap sebagai orang yang gagal begitu. Nampaknya banyak sekali pro dan kontra. Ini masih punya pikiran sehatkah? Apa hubungan atau kolerasinya? Apa alasan mendasar karena Presiden Iran meninggal ya? Was-was dengan harga kebutuhan naik. Kan Presiden Iran masih hidup ya, harga-harga kebutuhan sudah selangit. Heran ada aja tidak masuk logika begitu kan ya. Ketika Presiden Iran masih hidup ya kebutuhan-kebutuhan pokok kita itu sudah selangit, kata komentar-komentar dari netizen. Ajaib, aneh bin ajaib katanya ya. Jadi kalau menaikkan apapun nggak usahlah alasan ini, alasan itu begitu kan. Sekarang kan banyak karena alasan ini, alasan itu, alasan ini. Kenapa si pemimpin kita tidak pernah mengakui kegagalan apa yang kemudian mereka lakukan sendiri begitu kan. Saya kira ini agak lucu begitu di negara kita begitu kan. Ya semua orang itu ya karena melihat dengan karakter budaya bangsa kita ya selalu tidak mau disalahkan begitu kan. Kalau salah ya. Meninggalnya Presiden Iran bikin harga kebutuhan naik, Jokowi mulai was-was katanya. Mari kita baca ini. Presiden Joko Widodo mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Presiden ya Iran Ibrahim Raisa ya dalam kecelakaan helikopter. Beliau menyampaikan keprihatinan mendapatkan ya terhadap insiden tersebut. Di sisi lain, Jokowi mengungkapkan harapan agar peristiwa tersebut tidak terdampak negatif pada dinamika ekonomi global, terutama terkait kenaikan harga minyak dunia.
Kami berharap bahwa hal ini tidak akan memberikan dampak negatif pada ekonomi global, terutama dalam hal harga minyak. Ujar Jokowi salah satu dari setelah melakukan peninjauan di lokasi banjir bandang ya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Menurut Jokowi, apabila terjadi kenaikan harga minyak, dampaknya bisa tersebar ke berbagai sektor termasuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga pada berbagai komoditas dan meningkatkan tingkat inflasi di Indonesia. Kan ini kan bukan masalah yang kemudian saya baca ini begitu kan ya. Ini kan bukan masalah perang begitu kan, tapi masalah insiden di situ begitu kan ya. Karena memang mereka kan faktor begitu kan ya, dalam faktor alam di situ begitu kan. Ya karena mereka jatuh apakah punya dampak? Saya kira kan tidak punya dampak. Ya kalau perang misalnya itu punya dampak begitu kan ya. Tapi ini kan memang jatuh di situ begitu. Jadi artinya apa? Secara logika kami tidak begitu sependapat begitu kan ya. Kalau menaikkan harga-harga pokok ya silakan naikkan aja begitu kan, sesuka hati. Masyarakat sudah bosan begitu kan ya, di prank sana sini, di prank sana sini. Pada ujung-ujungnya ya kita lihat saja kebutuhan-kebutuhan pokok tetap naik kok begitu kan. Apapun yang terjadi, mau perang kayak mau ini mau itu kayak harga bahan-bahan pokok yang ada di Indonesia itu tetap naik begitu kan. Ngapain ya, masyarakat tidak kaget di situ begitu, sudah biasa ya. Jokowi mengatakan seperti itu sudah biasa begitu. Ini menurut Jokowi, apabila terjadi kenaikan harga minyak, dampaknya bisa tersebar ke berbagai sektor. Ia menambahkan kekhawatiran itu lantaran jika harga minyak naik maka bisa berdampak ke berbagai sektor, kenaikan harga barang dan lain-lainnya. Kita harapkan tidak ada dampak seperti itu, ujar Jokowi. Tidak sesuai dengan harapan Jokowi, harga minyak dunia langsung mengalami lonjakan hanya sehari setelah insiden kecelakaan yang merenggut nyawa Raisi tersebut. Ya itulah begitu kan ya, walaupun tidak ada insiden ya, insiden apapun begitu kan ya, mereka tetap naik kok harga-harga pokok yang ada di Indonesia begitu. Sudah biasa sekarang ini begitu. Artinya apa? Artinya tidak usah alibi lah, tidak usah alasan lah untuk menaikkan harga-harga pokok yang ada saat ini. Ini kita baca ya. Berdasarkan laporan dari Reuters pada hari Senin ya kemarin, harga minyak yang mentah Brent berjangka nilai sebesar 10 sen atau 0,1% menjadi 84,5 per barel. Sebelumnya harga minyak mentah Brent sempat mencapai 84 ya 30 per barel ya, mencatatkan level tertinggi sejak 10 Mei 2024. Di sisi lain, harga minyak mentah West Texas Intermediate ya untuk bulan Juni 2024 mengalami penurunan tipis sebesar 5 sen menjadi 80,1 sen per barel. Bahkan Iran sendiri merupakan salah satu kekuatan utama dalam industri minyak dunia. Negara ini merupakan produsen minyak terbesar ketiga yang merupakan anggota dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak ya OPEC, atau produksi minyak Iran mencapai sekitar 3 juta barel per hari atau sekitar 3% dari total pasokan minyak global. Maka dengan adanya insiden ini ya saya kira ya tidak mungkin lah begitu harga-harga di situ akan semakin naik begitu. Apa korelasinya begitu kan ya? Nampaknya mereka Jokowi masih berasumsi apa yang kemudian dilakukan oleh negara-negara lain begitu kan. Ya biasanya begitu kan ya, kalau ada kejadian-kejadian yang kemudian kayak banjir kayak apa begitu kan ya, biasanya itu punya dampak begitu kan. Tapi ya kita lihat saja, kalau dampaknya seperti itu bukan berarti kita harus mengikuti begitu kan, harus mengantisipasi sebenarnya. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.